Sebetulnya sih di Maret ada lanjutan kualifikasi ya, Krep ya. Kok orang pada lompat ke Piala Asia U23 ya? Kenapa? Karena itu dijadikan evaluasi gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih PSSI agak kelolosan tuh. Kelolosan dalam hal rangkaian perjalanan timnas. Karena kalau bicara kualifikasi Piala Dunia sebetulnya event paling ultimate di bola ya Piala Dunia kan. Iya. Termasuk kualifikasinya. Cuman ternyata itu tidak jadi bahan evaluasi buat STY. Makanya Krep nanyanya langsung. STY mungkin nggak ngomong local pride. STY mungkin nggak ngomong itu. Tapi saya mau ingatkan, dia di media Korea bilang seperti ini. Bahwa kita butuh pemain naturalisasi untuk level Asia. Pemain naturalisasi itu menutupi kelemahan pemain lokal. Kelemahan pemain lokal itu adalah mental bertandingnya. Selalu takut kalah duluan gitu kan. Dan kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Jadi omongan itu membelah, mendikotomi pemain gitu loh. Pada kenyataannya tetap kalah juga, ya kan? Pada kenyataannya gitu. Nah berarti kan ujian SC ini tinggal di U23 besok nih kan, seandainya Masih ada Piala Dunia. Iya, gagal gitu. Walaupun gimana? Saya sebetulnya itu tadi menurut saya PSSI ini kelolosan nih Exco PSSI lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia. PPD. Padahal dari segi event itu paling ultimate. Iya. Piala Dunia paling tinggi, nggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tapi ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas U23. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Ya, barusan kita menyimak bagaimana seorang Tommy Welly alias Towel alias Handuk ini terus saja nyinyir kepada Coach Sintayong dan juga kepada PSSI yang dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan ataupun diprogramkan oleh STY dan Erick Thohir selaku ketum PSSI selalu saja salah di mata seorang Tommy Welly. Manusia yang tidak pernah punya pengalaman dalam dunia sepak bola tetapi menjadi pengamat bola abal-abal ini, tampaknya dia memang punya rasa iri, rasa dengki yang luar biasa kepada timnas Indonesia, kepada PSSI dan juga kepada Coach Sintayong. Karena nyatanya dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa sekalian bagaimana pujian-pujian dari media-media asing, pujian-pujian dari luar negeri, pujian-pujian dari pelatih di luar negeri kepada Coach Sintayong dan juga kepada Erick Thohir. Mereka menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar, di mana mereka melihat bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa. Kemajuan ini berkat kerja keras dari seorang Coach Sintayong bersama PSSI. Bukan kesuksesan itu datang dengan sendirinya, seperti bacotannya si Towel ini. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Pelatih Yordania mengantisipasi dan menganggap timnas Indonesia ini sudah sangat berkembang, ya timnas U23. Ini bukan pertama kalinya timnas senior maupun timnas U23, pokoknya timnas di bawah STY ini mengalami pujian, mendapatkan pujian dari pelatih-pelatih negara lain. Ya bahkan pelatih-pelatih yang bertemu dengan timnas Indonesia. Bahkan ini kan satu grup ya kalau nggak salah, Yordan, Qatar dengan si Australia. Jadi dia memuji, dia menjadikan Indonesia tim yang paling diantisipasi di Piala Asia U23 ini. Jadi gue heran kalau masih ada saja yang bukan meragukan sih, masih ada yang menghina, masih ada aja yang nyinyir soal timnas di era STY ini, karena sudah banyak sekali pujian dari berbagai pelatih-pelatih di Asia terutama. Bahkan media-media luar seluruh dunia menyoroti Indonesia. Bahkan kemarin di post di akun FIFA ya, bagaimana progres sepak bola Indonesia sudah sangat luar biasa kata FIFA. Gua gak ngerti, mungkin mereka memang hatinya dipenuhi dengan iri dengki. Oke, sukses terus timnas Indonesia U23, timnas Indonesia senior kelompok umur ke bawah dan juga STY.
Yeah, and I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Struijk, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have. But then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Ada yang bilang STY itu pragmatis, belum berprestasi, memotong generasi, favorisme, belum ada trofi. Jadi pengamat itu nggak usah terlalu hebat, karena hebat itu milik netizen. Kalau netizen bergerak, STY itu bisa dipecat. Saya sarankan pengamat itu menyeimbangi kritisi dan apresiasi. Karena di situasi timnas yang sedang bagus-bagusnya, tentu itu harapan kita semua. Jangan ketidaksukaan mencapai level kebencian. Karena kalau kita udah benci, kita menafsirkan ada pesan yang belum tersampaikan, ada titipan yang belum ditempatkan. Bukan kita negative thinking ya kan, faktanya seperti itu. Kenapa mengkritisi habis-habisan? Tidak ada celah untuk sebuah pujian. Bagi gue, timnas Indonesia ini lebih dari bagus. Lebih dari bagus itu bukan mengada-ada. Karena apa? Karena kita mesti balik lagi, kita mesti ngaca sama diri kita. Kita ini adalah tim yang dengan ranking FIFA paling rendah di grup. Dan kita nomor 2 ranking terendah di Piala Asia. Bahkan kita ini tim yang dengan pemain termuda di Piala Asia. Tapi dengan torehan yang kita hasilkan di Piala Asia, kita ini nggak pernah ngegolin di fase grup. Di semua pertandingan kita ngegolin. Kita lawan Irak ngegolin, kita lawan Vietnam ngegolin, kita lawan Jepang ngegolin. Kita selalu mencetak gol. Ini poin positif buat Indonesia yang tadinya banyak orang meragukan kualitas kita untuk level Piala Asia. Ternyata di Asia juga kita masih bisa sedikit berbicara. Oke, itu yang pertama. Terus gue ngeliat keberaniannya juga, mental para pemainnya juga kayaknya dia siap banget mau lawannya Jepang, mau lawan siapa. Kayaknya dia datang dengan keberanian gitu. Mungkin dari segi kualitas kita kalah dari Jepang. Tapi keberanian itu kita nggak kalah. Pede aja. Biasanya kita ini agak unik ya. Biasanya kita deg-degan itu kalau mau ketemu Thailand atau ketemu Vietnam. Biasanya deg-degan nih kita nih. Tapi kali ini nggak. Kali ini kita ketemunya Jepang deg-degan. Ketemunya Irak. Jadi level kita sebenarnya udah naik. Dari segi penontonnya levelnya naik. Dari segi mental pemainnya naik. Dari segi ekspektasi kita juga sebenarnya naik. Ini progres yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Salah satu hal yang gue syukuri adalah Pak Erik nggak jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Betul. Adalah ya ada kans untuk dia melanjutkan ini 5 tahun. Itu yang kita pengen semua publik sepak bola. Karena Bang, jujur dari orang yang pernah berpengalaman di dalam, itu Bang, zaman gue di Pak Edi Bang, baru masuk nih new administration. Yang kita hadapin duluan adalah utang Bang. Utangnya banyak banget PSSI Bang. Udah gitu utangnya banyak. Utangnya 80M udah dilunasin. Ya. Dulu tuh utang kita ke AFC aja perkara flare Bang. Gue nyicil Bang. Jujur aja. Itu $1 juta. Itu gue nyicil. Gue sama komdisnya AFC. Gue gak ada duit $1 juta. Boleh gak gue cicil 10 termin. Parahnya cash flow untuk kita generate income itu dikunci Bang. Karena administrasi masuk. Deal untuk hak siar timnas ke TV udah dikunci oleh administrasi sebelumnya. Jadi dia udah deal duluan sama TV. Jadi kita tuh nggak bisa jual hak siar timnas dengan nilai yang kita mau sampai 1-2 tahun ke depan. Para pecinta bola di mana saja kalian berada, dari cuplikan video yang terakhir ini, akhirnya terbongkarlah bagaimana bobroknya PSI masa lalu. Dengan demikian saya dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi mereka-mereka yang sampai saat ini terus menyerang, terus menghujat, terus mengkritisi PSSI sekarang,
di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, di bawah Coach Sintayong, pasti ada sesuatu yang mereka perjuangkan yang tidak pernah kesampaian. Karena terus terang, dulu kita kenal bahwa mafia bola itu sangat luar biasa. Ini adalah fakta. Kasus korupsi dalam dunia sepak bola itu benar-benar brutal. Seolah-olah dunia sepak bola dijadikan sebagai lahan bisnis yang empuk. Tetapi coba kita perhatikan, apakah kualitas dunia sepak bola dulu ada perubahan? Nothing. Ketika kita melihat sekarang ini, STY, Erick Thohir bersama PSSI ini, bersama Timnas Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa. Bahkan ada beberapa catatan sejarah tentang kemajuan Timnas Indonesia semenjak dilatih oleh STY. Dan kita pun ketahui bahwa seorang Sintayong adalah pribadi yang profesional dengan berbagai macam pengalamannya dalam dunia sepak bola dan lain sebagainya. Begitupun sama halnya dengan Ketum PSSI Bapak Erick Thohir. Dan yang paling mengejutkan lagi, ketika beberapa orang di Indonesia ini menghujat, mengkritik, mungkin ada yang mencaci maki kepada Coach Sintayong, kepada PSSI, kepada Erick Thohir, kepada Timnas. Tetapi di sisi lain, pujian-pujian dari para pelatih di luar negeri, para pengamat bola dari FIFA, itu terus mengalir. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang saat ini lagi nyinyir, yang terus menghujat, yang terus mengkritisi PSSI bersama Timnas Indonesia, membuktikan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang belum bisa tercapai. Jadi mereka mengharapkan agar STY itu segera out dari pelatih Timnas Indonesia. Atau misalnya Pak Erick Thohir itu segera dilengsarkan dari ketum PSSI. Sehingga kelompok-kelompok ini bisa melanjutkan lagi niat-niat bobrok, niat-niat busuknya mereka. Mari, kekuatan netizen, saya sangat yakin dan percaya bahwa adalah motivasi terbesar untuk Timnas Indonesia. Kesuksesan mereka adalah kebanggaan kita para pecinta bola di tanah air ini. Dan apa yang mereka perjuangkan saat ini, semuanya demi mengharumkan nama Indonesia. Dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa sekalian, para pecinta bola di mana saja kalian berada, ketika kalian menemukan narasi-narasi yang negatif terhadap Timnas Indonesia, terhadap Coach Sintayong, terhadap PSSI, ataupun terhadap Pak Erick Thohir, mari kita harus counter dan kita harus lawan manusia-manusia brengsek seperti itu. Jangan pernah memberikan ruang mereka untuk terus berkoar-koar. Jangan sampai ambisi busuknya mereka tercapai. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, realistisnya gimana Coach? Apakah bisa melaju ke Olimpiade Paris? Atau hanya sekedar bisa lolos fase grup demi target Erick Thohir kepada STY? Enggak, ini yang terakhir harus ini bukan target Erick Thohir. Erick Thohir itu targetnya cuma lolos grup. Ini target STY. Ya, jadi tolong jangan diputar-putar. Ini target STY, ya gue sekali lagi gue nggak seoptimis itu, tapi bukan nggak bisa aja. Australia loh. Ya, itu Sintayong yang tahu kekuatan dia kan. Ini kan
Iya. Ya kan, dan 14 pemain sudah main di timnas. Jadi Sintayong yang tahu. Kalau gue sih, gue hanya berharap lah, oke, bisa. Kan tambah lolos, tambah banyak job. Iya lagi. Ikut deh. Iya dong. Ikut Koci. Kalau nggak lolos kan cuma siaran 3. Kalau lolos kan lebih banyak siarannya. Setuju. Di TV mana tuh ya kebagian jadwal kayak. Iya kayak gitu. Tapi realistis nggak Coach bakal ke Olimpiade Paris nih selevel Asia? Ya 50-50 untuk gue. Tapi melawan Vietnam kemarin karena emang Vietnamnya juga udah nggak terlalu bagus di bawah Croatia juga kan sampai 3-0 telak banget loh Coach. Padahal sebelumnya aku masih baca tuh di leg pertama netizen tuh masih kayak nggak bakal bisa di Hanoi. Udahlah. Nggak semua netizen bener. Oke. Taunya 3-0. Nggak, makanya kita harus nonton pertandingan Iya. baru kita paham. Iya. Nah lanjut. Ya Ijaz cukup bagus ya. Betul. Tapi Rizky Ridho jangan dinafikan, dia juga Iya, cukup bermain bagus. bener. Nah, terus ketika Ratnar kemarin bermain bagus, kita juga tahu bahwa Ramadan Sananta bermain hanya beberapa menit, tapi menjadikan dia sebagai striker apa pemain nomor 9 yang Inzaghi banget. Posisinya pas, kira gol. Apapun nemu bola-bola nemu lah, apapun iya. kan itu positioning bagus kan. Iya. Jadi maksud saya, ini justru ketika pemain-pemain dari diaspora ini bermain baik, ini adalah motivasi pemain-pemain Liga 1 meningkatkan Iya, kualitasnya. Apalagi kita tahu musim depan akan ada full VAR. Iya. Terus kualitas wasit ditingkatkan lah. Kita optimis dulu deh gitu. Kita Betul. optimis dulu. Dan beberapa pemain asing juga yang bagus-bagus juga akan datang Iya. pastinya. Dan tentunya musim depan akan berjuang untuk ke level kompetisi Asia lebih tinggi lagi. Artinya dari Eropa pemain-pemain berdarah Indonesia yang jadi VN ini bagus, pemain-pemain lokal ini juga harus melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, Iya. tapi sesuatu ini challenge gitu. Iya, motivasi. Iya, menurut saya gitu. Kayak kemarin saya terus terang duet antara J.I.Jazz dan Rizky Ridho itu tenang banget. Iya, benar. Ini bahkan saya berpikir ini akan bagus, ini susah nembus Iya. starter. Coach, sekarang gue pengen menyebutkan satu nama yang kemarin juga dapat nih awarding dari iNews Award, yaitu Sintayong. Ya. Nah, gimana lu melihat seorang Sintayong dalam membina tim kita sejauh ini? Nah gini, kembali lagi parameternya apa? Perbandingannya apa? Oke. Kalau prestasi misalnya dari sisi timnya. Gue tanya lu kembali, yang lu maksud prestasi itu apa? Apakah cara bermain atau hanya sekedar trofi? Cara bermain dong. Cara bermain kan. Untuk gue juga trofi itu hanya bonus. Yes. Oke. Nah. Kalau gue lihat cara bermain dibanding dulu, gue terakhir di interview siapa ya? Ada Sportify Indonesia ditanya, gue bilang gue tidak nonton Liga Indonesia, gue nonton timnas di bawah Luis Milla, sempat berapa kali nonton, lumayan not bad. Timnas di bawah Sintayong gue nonton, karena untuk gue sepak bola itu adalah entertainment. Kalau gue nonton sebuah match yang bapuk, kayak gue nonton Barca, setengah bal gue matiin. I'm not wasting my time, mending gue nonton Netflix. Ngerti nggak? Yeah. Dan gue sekarang jauh lebih terhibur karena standar gue ke PSSI, timnas utama, itu nggak tinggi. Oke. Dan di bawah Sintayong, ya gue amazed. Di mana di dunia ini ada pelatih masuk berani meng-cut satu generasi, fokus kepada pemain muda U23 ke bawah yang disebut timnas utama. Sintayong berani. Hasilnya apa? Lolos Piala Asia dengan kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Keluarlah orang-orang yang tidak puas, ya itu hak mereka ya. Local pride itu hak mereka. Gue tidak pernah mau kritik mereka karena kalau lu merasa itu hak lu, ya kan. Cuman gue pertanyakan, kan sekarang mereka gue melihat mencari titik lemahnya Sintayong agar dikritik. Yaitu Sintayong nggak pernah punya Piala AFF. Oke. Sekarang gue tanya, untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Level kita udah di Asia. Netizen kardus itu yang bilang, ya kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Pada saat kita ikut Piala Asia, which we did sekarang,
Pertanyaan gue sekarang, yang kritik Sintayong, tolong googling kapan kita terakhir ikut Piala Asia, tidak sebagai tuan rumah, tapi ikut kualifikasi, long time ago. Oke? Karena pada saat kita ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos grup, seandainya kita lolos grup terus kita kalah, pintu ke Piala Dunia itu jauh lebih dekat lagi. Itu jauh lebih satisfying daripada 10 Piala AFF. Oke? Dan lolos kualifikasi dengan bocah-bocah kecil itu udah luar biasa. Ya kan? Kalau lo tanya, apakah kita punya peluang di Piala Asia? Of course kita punya. Kalau nggak punya, mending nggak usah berangkat. Gue mantan pelatih timnas, gue sering ketemu bukan sering, pernah ketemu nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, nomor 4 Asia, di pantai juga. Tapi gue bilang sama pemain gue, lu kalau yakin lu kalah, mending lu nggak usah main. Kita masuk ke lapangan to win, nggak ada target lain. Mentality-nya gitu ya? Iya, bahwa faktanya kita nggak menang, that's different. Tapi mindset lu bilang, you have to win. Nah, lu sekarang ikut ke Piala Asia, mindset ini harus dirubah. Lu datang bukan untuk lu cetak 20 gol, bukan untuk lu jadi pemain terbaik. Lu datang untuk menang as a team. Ini mindset yang harus ditanamkan di Indonesia. Dan ini udah kelihatan dari tim ini ya? Udah mulai kelihatan. Ini proses, Tom. Proses itu butuh waktu. Oke? It goes ups and down, tapi kurvanya ke atas. Tapi AFF tuh buat lu apa? Maknanya gitu ya? Tadi kan lu bilang ajang uji coba. Uji coba justru. No more no less. Gue respect terhadap Indra Safri ya, bahwa dia dan timnya, tim pelatihnya yang dalamnya banyak gue kenal juga, sama pemain-pemain bahwa mereka sudah jadi juara. Oke, that's it, juara. Nggak usah berlebihan. Maka dari itu, waktu ada Jebret Award media, Indra Safri ngomong, Coach Justin benar bahwa level kita itu Asia. Padahal gue sebelumnya dihajar netizen kan, lu nggak nasionalis, lu nggak menghargai kita kerja. Kapan gue nggak menghargai? Gue hanya bilang level kita itu Asia, bukan AFF. Dan akhirnya Indra Safri sendiri bilang bahwa ya level kita memang Asia, tapi kita harus mengikutin karena memang ada turnamen Asia Tenggara di mana kita ikut. Ya oke, nggak ada masalah juga. Penjelasan dari Coach Justin ini sekaligus menampar mukanya si Towel yang selalu nyinyir dan bacot kepada Coach STY. Para pecinta bola di mana saja kalian berada, seringkali saya katakan bahwa kesuksesan itu berawal dari proses dan tanpa protes. Kalau hal itu kita terapkan di dalam diri kita, alhasil saya yakin dan percaya kemenangan itu pasti akan diraih. Penjelasan-penjelasan dalam cuplikan video tadi, terlebih khususnya penjelasan disampaikan oleh Coach Justin, itulah pandangan-pandangan yang harus kita jadikan sebagai mindset di dalam dunia sepak bola di tanah air ini. Karena yang kita cari saat ini adalah kualitas, skill yang dibutuhkan. Makanya ketika timnas dilatih, timnas dididik oleh seorang Coach Sintayong, yang kita ketahui bersama-sama bahwa ada perubahan yang begitu luar biasa dalam dunia sepak bola di tanah air ini, kita harus patut untuk memberikan apresiasi, memberikan narasi yang positif sebagai bahan motivasi untuk seorang Sintayong. Karena jujur ya, suara-suara netizen, komentar-komentar netizen itu sangat berpengaruh untuk seorang pelatih seperti Sintayong. Artinya bahwa kalau kita netizen memberikan dukungan-dukungan, memberikan kritikan-kritikan yang positif, itu merupakan motivasi terbesar dalam diri seorang pelatih. Sehingga seringkali saya katakan bahwa mari, apapun yang diperjuangkan oleh timnas Indonesia
oleh seorang Sintayong, oleh seorang Erick Thohir selaku ketum PSSI. Semuanya demi prestasi dan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sudah terlalu lama Indonesia ini selalu ketinggalan dalam dunia sepak bola. Orang pun sudah muak ketika berbicara tentang dunia sepak bola dari negara Indonesia. Tetapi di tangan STY, semua mata tuh melek, semua orang tuh ngah, semua orang tuh menjadi segan. Indonesia itu dijadikan sebagai timnas yang selalu dipantau terus. Itu semua berawal dari kerja keras. Tidak semudah seperti bacotannya si Towel yang dari hari ke hari cuma nyinyir, nyinyir, dan nyinyir. Mari bersama-sama kita bangun narasi-narasi yang positif untuk mendukung timnas Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa jikalau kita netizen, para pecinta bola di tanah air ini selalu memberikan dukungan-dukungan yang positif, niscaya pasti kesuksesan, kemenangan akan berpihak kepada timnas Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.